Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan namo buddhaya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormatin, yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah manajemen retail. Nah, oleh karena itu, mungkin Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang topik utamanya, yaitu pengenalan dunia retail itu sendiri. Nah, di dalam topik ini, itu ada beberapa yang perlu Bapak Ibu teman-teman perhatikan juga. Yang pertama adalah CPL. Nah, CPL di dalam topik ini yaitu menguasai konsep dan teknik menyusun rencana strategis dan menjabarkannya dalam rencana operasional pada manajemen retail. Nah, kemudian itu CPL-nya. Lalu CPMK-nya, mahasiswa itu mampu memahami konsep manajemen retail itu sendiri. Nah, kemudian bagian dari sub CPMK, itu yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami pengertian bisnis retail. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami fungsi-fungsi dalam bisnis retail. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami klasifikasi bisnis retail itu sendiri. Dan itu beberapa bagian dari CPL, CPMK, dan sub-CPMK. Lalu kemudian di dalam mata kuliah retail ini, Bapak Ibu teman-teman, ada beberapa referensi. Mungkin salah satu referensi yang perlu Bapak Ibu milikin, yaitu buku manajemen retail, yaitu strategi bisnis retail di era e-commerce dan transformasi digital. Nah, penulisnya itu adalah saya sendiri bersama teman-teman. Penerbitnya adalah PT Mafi Media Literasi Indonesia, itu terbit tahun 2025. Nah, itu ada beberapa buku referensi, itu mungkin Bapak Ibu teman-teman bisa memilikinya. Definisi bisnis retail. Bisnis retail adalah serangkaian kegiatan bisnis yang memberikan nilai tambah pada produk dan jasa yang dijual kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi maupun untuk keluarga mereka. Nah, posisi retail dalam manajemen rantai pasok itu seperti apa? Oke, Bapak Ibu, perlu diperhatikan juga atau perlu dipahamin juga. Yang pertama adalah pengecer merupakan komponen kunci dalam rantai pasok yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen. Sebuah rantai pasok adalah seperangkat perusahaan yang membuat dan menyampaikan barang dan jasa kepada konsumen. Nah, ada beberapa posisi rantai pasok itu. Yang pertama adalah vertical integrasi. Yang kedua, backward integration. Yang ketiga adalah forward integration. Dan di situ ada tiga hal yang perlu kita pelajarin di topik ini. Oke, yang pertama adalah pengertian daripada integrasi vertikal. Integrasi vertikal itu adalah strategi di mana perusahaan memperoleh operasi bisnis dalam produk vertikal yang sama. Nah, mirip seperti merger perusahaan lah, seperti itu. Kemudian integrasi vertikal atau vertical integration itu membantu perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Nah, lebih tepatnya di dalam strategi integrasi ini terjadi saat perusahaan mengambil kendali atas beberapa langkah produksi atau distribusi produk atau jasa, sehingga integrasi vertikal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah backward integration, yang kedua adalah forward integration. Nah, apa saja di dalam vertical integration itu tadi kita sudah bahas dua. Yang pertama adalah forward integration, yang kedua adalah backward integration. Nah, forward integration itu adalah saat perusahaan di awal rantai pasok itu mengendalikan tahap lebih lanjut.
Contoh daripada vertical integration, model forward integration itu adalah perusahaan pertambangan besi yang nantinya akan diproses menjadi baja. Nah, yang kedua adalah backward integration, yaitu saat perusahaan di akhir rantai pasok melakukan kegiatan produksi. Nah, contohnya itu adalah distribusi film seperti Netflix juga membuat suatu konten. Dan itu adalah contoh daripada backward integration. Nah, selain Netflix, ada juga contoh vertical integration seperti perusahaan Apple. Nah, Apple adalah salah satu contoh integrasi vertikal sukses karena bisa mengendalikan produksi dan distribusi produknya. Nah, Apple juga menjual komputer, iPhone, iPad, serta merancang perangkat lunak yang mendukung produk Apple merancang sendiri seperangkat lunaknya dan tidak mengaridayakan kepada vendor lainnya. Oke, Bapak Ibu, untuk topik ini mungkin sekian yang bisa kita bahas. Mungkin selanjutnya adalah Bapak Ibu akan diberikan tugas presentasi individu. Tugas makalah presentasi itu topiknya adalah tentang manajemen retail. Nah, judulnya adalah manajemen retail, strategi operasi dan tantangan di era modern. Nah, ini nanti Bapak Ibu teman-teman tugasnya itu dipresentasikan mulai pada pertemuan ke-9. Nah, kemudian penilaian dari presentasi itu seperti apa Bapak Ibu? Ada 4 aspek penilaian yang akan saya nilai. Yang pertama adalah penyajian daripada presentasi itu sendiri. Lalu yang kedua yang dinilai adalah naskah presentasi itu sendiri. Kemudian aspek penilaian yang ketiga adalah pemaparan daripada presentasi tugas Bapak Ibu. Dan yang terakhir yang dinilai adalah sikap Bapak Ibu di dalam mempresentasikan tugas Bapak Ibu. Nah, oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Untuk topik dan materi ini kita akhirin sampai sini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan itu bermanfaat bagi Bapak Ibu dan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Salam kebajikan dan Namo Buddhaya.